Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan tutorial Appsheet dengan tema deploy aplikasi atau menyebarkan aplikasi yang telah kita buat. Nah, sebelum aplikasi itu disebarkan ke klien untuk menginput data, maka aplikasi tersebut itu harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah aplikasi tersebut sudah memenuhi syarat untuk disebarkan atau belum? Oke, untuk bagaimana memeriksa aplikasi yang kita buat ini sudah memenuhi syarat atau belum untuk disebarkan, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Jangan lupa like, komen, dan share tutorial ini pada teman-teman yang lainnya. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Oke, kita mulai. Langkah-langkahnya yang pertama, buka Google dan kita sudah login di email Google kita. Kemudian selanjutnya di browser ketik appsheet.com. Kemudian enter. Nah, kita sudah berada di halaman utama appsheet.com. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian kalau kita lihat statusnya, di sini ada yang sudah dideploy, ada yang masih prototipe atau masih rancangan. Sedangkan yang statusnya sudah deploy, maka aplikasi ini sudah siap digunakan atau siap disebarkan ke klien untuk mengisi aplikasi tersebut. Jadi deploy itu mengubah aplikasi yang masih prototipe atau masih rancangan ke aplikasi yang siap digunakan. Oke, kita lanjut langkah-langkahnya. Nah, yang mau kita deploy yaitu aplikasi latihan 1 ini. Jadi melanjutkan yang kemarin. Kita klik aplikasi latihan 1, kita lihat dulu, kemudian di menu kita klik. Nah, di sini masih tulisannya not deploy. Berarti aplikasi ini belum dideploy atau masih prototipe dan belum siap digunakan. Oke, untuk mendeploynya tinggal diklik. Kemudian masuk ke menu deploy. Nah, terlihat di sini bagian-bagian Appsheet yang sudah lulus atau pas. Kemudian di sini juga masih ada yang warning. Ini berarti harus diperbaiki. Atau supaya lebih jelas, kita translate saja. Caranya di sini klik kanan, kemudian terjemahkan ke Indonesia. Nah, kita lihat di sini untuk bagian yang pertama, kesalahan definisi aplikasi lulus. Jadi aplikasi tersebut itu tidak ada yang salah. Kemudian peringatan dan kesalahan definisi aplikasi juga ini sudah pas atau sudah lulus. Kemudian data cocok dengan struktur yang diharapkan. Nah, di sini juga ini sudah lulus. Kemudian, deskripsi aplikasi di sini masih peringatan. Nah, untuk memperbaikinya di bagian info dituliskan deskripsi aplikasi. Nah, kalau kita klik peringatan di sini, berikan deskripsi aplikasi secara singkat. Kemudian harap tentukan industri untuk aplikasi Anda. Nah, di sini ada info selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita klik more info atau info selanjutnya. Nah, di sini ada peringatan bahwa deskripsi aplikasi ini belum lengkap. Ini artinya atau meaning, aplikasi yang dapat diterapkan perlu memberikan deskripsi, fungsi, dan industri. Kemudian penyebabnya apa ini? Di sini penyebabnya Anda mungkin melewatkan informasi ini. Lupalah begitu. Karena kita belum melengkapi deskripsi dari aplikasi ini. Kemudian langkah penyelesaiannya, gunakan panel info editor aplikasi untuk memberikan informasi ini. Jadi untuk menuliskan deskripsinya itu ada di menu panel info. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita tuliskan deskripsi daripada aplikasi ini yaitu di panel info. Nah, di menu yang baru di sini tidak ada panel info. Adanya di menu lama. Nah, untuk menampilkan menu lama tinggal klik di sini. Nah, ini adalah menu Appsheet yang lama. Nah, kita klik di info atau saya rubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Caranya klik kanan, kemudian klik terjemahan. Pilih bahasa Inggris. Kita klik info.
Nah, deskripsi itu adanya di submenu properti. Kemudian klik aplikasi properti. Nah, tinggal menambahkan di sini deskripsi pendeknya. Ini tinggal diketik saja. Kalau ini aplikasinya aplikasi latihan, saya tuliskan saja di sini misalkan latihan absit. Ini sebenarnya bebas untuk menuliskan deskripsi ini, tapi disesuaikan dengan aplikasi yang dibuat. Kemudian di sini kategorinya, di sini ada bisnis, profesional. Nah, saya tuliskan aja di sini custom aplikasi. Kemudian fungsinya order. Nah, tadi industrinya juga di sini perlu ya. Misalkan saya pilih untuk industrinya education, untuk pendidikan. Nah, di sini ada deskripsi yang lebih panjangnya. Kalau tadi di sini short deskripsi, nah di sini deskripsi yang panjangnya. Nah, kita tuliskan sini latihan absit tipe kolom tag misalkan untuk deskripsinya. Personal use only-nya ini bisa dihidupkan kalau digunakan untuk sendiri. Kalau tidak juga tidak masalah. Oke. Selanjutnya tinggal kita klik save di sini. Kemudian kita lihat lagi di deploy-nya. Nah, di sini belum ada perubahan, kita refresh terlebih dahulu. Kemudian klik run deploy check. Nah, untuk aplikasi deskripsi ini sudah aman atau sudah lulus. Kemudian berikutnya gunakan custom icon. Nah, untuk mengetahuinya kita klik warning di sini, kemudian klik more info atau info berikutnya. Di sini ada keterangan icon aplikasi ini belum lengkap. Artinya aplikasi masih memiliki icon default atau icon yang ditetapkan tidak dapat diakses. Kemudian kemungkinan penyebabnya Anda mungkin lupa menetapkan icon launch atau peluncuran. Kemudian langkah penyelesaiannya, tetapkan icon peluncuran untuk aplikasi Anda di panel UX. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti untuk meluncurkan ikonnya itu ada di panel UX sini. Kemudian adanya di submenunya adalah brand nih. Oke, kita ganti-ganti aja nih demnya. Kalau diklik ini hitam, kalau ini putih. Oke, misalnya kita coba yang hitam. Kemudian primary colornya misalkan kita ganti dengan warna merah nih ya. Kemudian berikutnya aplikasi logonya. Nah, ini yang menyebabkan bagian di deploy tadi ada tulisan warning. Nah, logonya ini harus di custom. Jadi jangan menggunakan logo yang ada di sini. Jadi logonya ini harus di custom. Jadi pilih custom. Kemudian saya udah menyimpan logo untuk aplikasi ini di Google Drive. Nah, caranya kita masuk sekarang ke Google Drive. Klik di sini. Kemudian klik Google Drive. Nah, logo untuk aplikasi ini saya simpan di folder tutorial. Nah, ini logonya. Ini untuk logo latihan. Tinggal klik di sini, kemudian pilih select. Nah, sekarang logonya itu sudah berubah. Jangan lupa kita save. Kemudian kita juga dapat mengatur gambar saat diluncurkan. Kalau ini bisa pilih yang ada di sini aja. Mau custom juga bisa. Misalkan saya pilih ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan background gambar ini. Nah, kebetulan di sini non ya. Untuk gambar background ini bisa custom, bisa juga menggunakan gambar yang telah disediakan oleh Appsit. Misalkan kalau mau custom, klik custom, kemudian kita cari di Google Drive, ada gambarnya ini di folder tutorial. Nah, misalkan gambarnya yang ini, klik select. Nah, untuk gambar background image-nya ini sudah ada. Nah, ini nampak background gambar image-nya. Nah, tadi kalau warning itu ini logonya yang harus dibuat custom. Oke, kita simpan.
Kemudian kita kembali ke deploy. Nah, icon saat diluncurkan ini sudah dibuat custom, sehingga di statusnya ini lulus. Kemudian satu lagi yang masih warning, yaitu standar menu desain. Nah, menu di aplikasi ini hanya ada satu, yaitu menu data. Kita lanjut, klik warning, kemudian pilih more info. Nah, di sini ada peringatan desain menu daripada aplikasi. Nah, ini mengapa warning? Ini artinya aplikasi terlalu sedikit atau terlalu banyak entry dalam menu atau bilah menu. Kemungkinan penyebabnya Anda harus mempertimbangkan untuk mengubah pilihan menu. Kemudian langkah penyelesaiannya, lakukan perubahan di panel UX aplikasi editor. Oke, kembali lagi ke AppSheet. Nah, tadi ini menunya cuma satu. Nah, tadi dikatakan menunya itu terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kalau satu berarti ini terlalu sedikit, kita tambahkan saja menunya. Caranya, kita ke panel UX atau ke menu UX. Nah, tampilan utamanya ini baru ada satu menu, yaitu menu data. Kita tambahkan satu menu lagi. Nah, datanya misalkan tadi kan ada data wilayah. Kita tulis di nama tampilannya. Nah, nama tampilan di sini kan ini masih new view. Kita tulis misalkan wilayah. Nah, datanya data dari wilayah. Nah, ini data wilayah ini tampil. Kemudian view tipenya atau jenis tampilannya kita ubah. Nah, kalau seperti ini adalah jenis tampilan deck. Nah, kita ubah ke dalam bentuk jenis tampilan tabel. Nah, ini jenis tampilan tabel. Kemudian posisinya ini bisa dipilih, bisa first, bisa next, bisa middle, bisa letter, kemudian bisa less. Nah, kalau tampilan menu data wilayahnya itu tidak di sini, tapi adanya itu di sini, wilayah. Kemudian kalau wrap, menunya ini disembunyikan. Jadi di sini tidak ada, di sini tidak ada juga. Misalkan saya pilih di sini next. Jadi biar ada dua menunya. Oke, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di menu deploy, ini masih not deploy ya. Nah, sekarang standar menu ini masih warning, kita refresh. Kemudian pilih run deploy check. Nah, sekarang standar menu desain ini sudah lulus atau sudah pas. Nah, bagian-bagian yang dicek ini sudah lulus semua. Kemudian tinggal pilih move apply to deploy state. Klik di sini. Nah, sekarang kita lihat statusnya ini di sini sudah deploy. Artinya aplikasi tersebut sudah dapat digunakan atau disebarkan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga hak akses penggunaan daripada aplikasi ini. Nah, untuk mengatur hak akses, kita klik data, kemudian pilih data. Nah, di sini ada hak aksesnya. Nah, hak aksesnya ini hanya untuk menambahkan data saja. Kalau diklik ini dapat juga mengupdate. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, nah bisa diperbaiki. Kemudian bisa juga ini menghapus data yang sudah ada di sini. Kemudian yang ini hanya dapat melihat data yang ada. Karena data ini diinput oleh klien, maka hak akses klien pada aplikasi ini itu hanya menambahkan data saja. Jadi untuk update-nya kita hilangkan centrengnya, kemudian delete juga kita hilangkan. Tetapi kalau klien tersebut diberi hak untuk mengupdate, silakan update-nya ini di checklist. Kemudian hak akses untuk data wilayah, kita klik data wilayah, datanya ini tidak ditambahkan, tapi datanya ini sudah ada di sini. Jadi hak aksesnya ini hanya read only saja. Jadi sini update, add, dan delete ini tidak di checklist. Tidak lupa, kalau sudah melakukan perubahan, kita simpan. Oke, langkah-langkah deploy aplikasi ini sudah selesai. Selanjutnya, aplikasi tersebut itu tinggal disebarkan.
Nah, untuk menyebarkannya tinggal klik di share, kemudian tinggal pilih copy sharing link, kemudian tinggal pilih browser link. Kita copy, kemudian link ini yang dibagikan nanti ke klien. Sebagai contoh, saya pakai akun Google yang lain untuk menginput data pada aplikasi. Kita buka tab baru, kemudian kita tempel link tersebut di akun Google yang lain. Kemudian tinggal enter. Kemudian tinggal pilih save. Nah, di sini ada dua menu, yaitu yang pertama menu data dan menu wilayah. Nah, untuk menu data ini bisa menambahkan data tersebut. Tinggal klik tambah data, kemudian tinggal diisi data tersebut dari mulai nama, ini namanya wajib, alamat, tinggal diisi namanya. Kalau ID ini tidak perlu lagi diisi ya. Misalkan namanya AAA BBBB, kemudian alamatnya CCCC DDDD. Ini ngasal aja teman-teman. Kemudian provinsinya ini sudah ada Banten. Kemudian kabupaten kotanya ini tinggal memilih, misalkan Kabupaten Serang, kecamatannya misalkan Bojonegara, kelurahannya misalkan Kertasana, kode posnya ini misalkan ngasal juga, dan alamat lengkap ini sudah langsung dituliskan secara otomatis. Tinggal klik save. Nah, data tersebut sekarang ini sudah bertambah di sini. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi, nih done ya. Sebelum menyebarkan, di menu security, require user sign in-nya ini dimatikan, kemudian yang ininya dihidupkan. Oke, cara deploy aplikasi ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, dan berlangganan channel YouTube Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Yeah, bring you home. Yeah, come on. 특별했던 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서서 네게